ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin masih pada hadits yang pertama, yaitu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Potongan pertama dari hadis itu, innamal a'malu binniyat, telah kita lalui dan makna yang dikandung di dalamnya. Kemudian pada potongan yang kedua, Rasulullah SAW sebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapati apa yang telah dia niati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapati dari amalan yang telah dia niati. Potongan ini dari hadits Umar bin Khattab, menurut para ulama hadis, ada di kalangan mereka yang menyebutkan ini berupa takkid, bentuknya sekedar memperjelas potongan yang pertama, sama maknanya, yaitu tentang niat, bahwa amalan itu tergantung niat orangnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapati dari apa yang telah dia niati. Tetapi makna ini, makna takkid, kurang begitu benar, karena asal dari pembicaraan, omongan antara satu penggal dengan penggal berikutnya itu berbeda, sehingga jumhur para ulama ahlul hadis menyebutkan potongan ini berbeda maknanya dengan yang pertama tadi. Beda antara makna innamal a'mal binniyat, sebenarnya amalan itu tergantung niatnya, punya makna sendiri. Potongan yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati, juga mengandung makna yang berbeda. Nah, makna yang kedua ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, dengan sabda ini, wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati, akan berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Akan terpisah amalan yang satu dari amalan yang lainnya. Contohnya, dicontohkan oleh para fuqaha, seseorang yang misalnya punya hutang puasa Ramadan, karena waktu Ramadan dia sakit, sehari dia batal, tidak puasa. Kemudian sampai di Syawal, kebetulan dia lupa kalau punya hutang Ramadan. Kebetulan hari itu hari Senin, dia ingin puasa sunnah, maka semenjak sahur dia niat untuk puasa sunnah hari Senin. Maka dia puasa, masuk hari Senin dia puasa. Begitu jam 5 sore hendak buka, ingat, ya Allah, saya kan punya hutang 1 hari Ramadan belum saya bayar. Puasa ini saya niatkan untuk bayar hutang Ramadan yang lalu. Seperti ini nggak bisa, nggak sah, nggak boleh. Karena Rasulullah sebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati. Dia niatkan ketika itu puasa sunnah hari Senin, ya itu yang dia dapati. Nggak bisa kemudian amalan itu dirubah, ya sudah ini untuk bayar Ramadan. Kalau seandainya hadis itu hanya menyebutkan innamal a'mal binniyat, amalan itu tergantung niatnya, seandainya ini saja bisa dia merubah, amalan
tergantung niatnya. Dia niatkan amalan ini untuk bayar Ramadan, ya terbayarlah Ramadan. Tetapi Rasulullah lanjutkan hadis itu dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang akan mendapati sesuai niatnya. Sehingga nggak bisa satu amalan dicampur adukkan atau dirubah menjadi amalan yang lainnya. Ini contoh kasus, dan banyak permasalahan-permasalahan fikih yang serupa dengan itu. Orang mungkin ketika sakit nadar, kalau saya sembuh saya akan sembelih satu kambing, undang makan teman-teman. Sembuh dia lupa kalau nadar. Kan kebetulan ada tamu, ada teman-temannya pada datang, dia sembelih kambing, dia ajak makan mereka. Makanan sudah dihidangkan, dia ingat, dulu kan pernah nadar ketika sakit untuk menyembelih kambing dan membagi-bagikannya, mengajak makan orang, undang. Kambing sudah disembelih ini, sudah dihidangkan makanan. Enggak bisa kemudian sembelihan ini dirubah niatnya, ya sudah ini untuk nadar saya, nggak bisa. Karena niat dia ketika menyembelih ketika itu hanya untuk menghormati tamu, bukan untuk membayar nadar dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapati apa yang telah dia niati. Ini yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang kedua, dari sabda ini pula potongan yang kedua ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang muslim bisa mendapati pahala dari amalan rutinitas dia, dari amalan keseharian dia yang semula itu bukan ibadah. Semula itu bukan ibadah, tetapi bisa dia jadikan ibadah dengan niat yang baik. Seperti makan, tidur, ini amalan biasa bukan ibadah. Tetapi Rasulullah sebutkan likulli imri'in ma nawa, setiap orang tergantung apa yang dia niati. Kalau dia niatkan makan itu supaya tubuhnya sehat, kuat sehingga beribadah dengan baik kepada Allah, tidur dia niatkan untuk subuhnya dia bangun segar sehingga sholat dengan khusyuk, akhirnya makan, tidur dia ini menjadi ibadah, mendatangkan pahala bagi dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, sahabi radhiyallahu an, inni la ahtasibu naumati ibadah. Aku menghitung tidurku itu ibadah. Karena tadi dengan niat tidur supaya tenaga kembali, bangun dalam keadaan fresh, sehat, beribadah dengan baik dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, membuat seorang muslim mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang semula bukan ibadah, amalan-amalan rutinitas sehari-hari biasanya. Yang ketiga, kebalikannya, makna yang ketiga, bahwa amalan ibadah yang semula itu ibadah bisa tidak bernilai, tidak berpahala kalau tidak dia niatkan taqarrub kepada Allah. Kalau tidak dia niatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya hanya rutinitas tanpa dia pahami kalau itu pendekatan diri kepada Allah. Dia tidak niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, semacam ini hampa ibadahnya. Dia nggak dapat pahala kecuali ya capek dan letihnya saja. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, dia hanya dapati dari puasanya rasa lapar dan dahaga. Pahala puasa dia nggak dapati. Karena niat amalan itu tidak dia niatkan ikhlas kepada Allah, ingin mendapat pahala, menjalankan puasa dengan semestinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, itu
tiga makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapati sesuai dengan yang telah dia niatkan. Dengan demikian, kata Imam Ibnu Allan rahimahullah, niat atau amalan hati menurut para ulama dibagi menjadi 5. Amalan hati itu ada 5 macam, 5 bentuk. Yang pertama yang disebut dengan nama al-hawajis. Hawajis ini semacam tersirat di benak kita, ingin melakukan atau memperbuat sesuatu, tersirat di benak kita. Yang kedua dinamakan al-khawatir. Yang tersirat tadi bercokol sudah di akal, bercokol di benak kita, nggak sekedar lewat tetapi bercokol, dikembangkan gitu. Bagaimana kalau saya lakukan itu, kapan dan bagaimana? Tergantung itu amalan baik atau amalan jelek. Yang jelas sudah bercokol di benak kita. Yang ketiga disebut dengan hadithun nafs. Hadithun nafs ini lebih dalam lagi, diolah itu pikiran yang terlewat tadi, bagaimana cara menjalaninya. Dan dia sudah mulai maju mundur, saya lakukan tidak. Tergantung amalan baik saya lakukan apa enggak, atau amalan jelek, maksiat saya kerjakan atau tidak. Kalau saya lakukan bagaimana caranya, kapan waktu yang tepat. Nah, ini sudah hadithun nafs, sudah mulai maju mundur, saya lakukan atau enggak. Sudah betul-betul tertanam dalam dirinya. Yang keempat disebut dengan alham. Alham ini tekad yang, niat yang sudah hampir pasti gitu, untuk dilakukan. Sudah hampir pasti untuk dilakukan. Tapi ini masih di dalam jiwa, masih bergolak di dalam jiwa, belum ada bentuk amalan. Masih niat, tetapi tingkatnya disebut alham. Puncak dari amalan hati ini disebut al-azm. Al-azm, tekad bulat, yakin dia hendak melakukan itu. Masih hendak memang, belum ada bukti, tetapi sudah azam betul, sudah tekad bulat harus dia lakukan itu. Dari 5 tingkatan amalan hati ini, al-hawajis, tersirat di benak, al-khawatir, tertanam sudah pikiran itu. 3 yang pertama, yang tersirat, yang tertanam, dan bahkan mulai diolah, dan orang sudah mulai maju mundur untuk melakukan atau tidak. 3 ini, kata para ulama, kalau sebatas gejolak pikiran di dalam hati, tidak ada hukum dan tidak ada sanksi apa-apa di dalam syariat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal." Allah mengampuni umat ini dari apa yang dibicarakan dalam hati mereka. Gejolak, keinginan, hasrat. Selama itu sekedar gejolak, sekedar pikiran, kalau belum terucap dengan kata-kata atau belum dia amalkan, maka diampuni oleh Allah SWT. Sekedar itu tadi, gejolak di dalam diri, ingin ini, ingin itu, baik itu amalan baik atau amalan jelek, tidak dianggap oleh syariat. Tinggal 2 yang terakhir, alham dan al-azm.
keinginan yang hampir pasti, apalagi azam sudah tekad bulat. Yang ini sudah mulai ada hisab, ada perhitungan dalam syariat Allah. Walaupun dia belum mengamalkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man hama bihasanah kutibat falam ya'mal biha kutibat lahu biha hasanah fa in 'amila biha kutibat lahu asyra hasanat ila 700 dhifin. Orang yang bertekad, berkeinginan melakukan suatu amalan baik dan belum dia realisasikan, belum dia amalkan, sudah Allah tulis baginya satu kebaikan. Ketika bukan sekedar niat, tetapi sudah keinginan keras. Kalau betul-betul dia amalkan keinginan itu, Allah tulis 10 kebaikan baginya sampai 700 kali lipat. Kalau dia amalkan itu keinginan dan niat dia. Wa in hamma bisayyi'ah falam ya'mal biha kutibat lahu biha hasanah. Sebaliknya, orang yang berkeinginan melakukan maksiat tetapi dia tinggalkan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Fa in 'amila biha lam tuktab lahu illa sayyi'ah wahidah. Tetapi kalau dia amalkan, dia hanya tertulis satu dosa baginya. Kalau dia tinggalkan, niat berbuat jelek, niat maksiat itu dia tinggalkan karena Allah, dia dapat pahala satu. Dia tinggalkan, belum dia amalkan, tidak jadi dia kerjakan. Ini yang al-ha dan al-azm, tekad, keinginan yang sudah bulat dan keinginan keras. Bukti lain di dalam sunnah, Rasulullah SAW menyebutkan al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Para sahabat heran, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Kalau pembunuh ya kita maklumlah dia membunuh, dosa, jelas dia di neraka. Apa dosa yang terbunuh sehingga dia juga di neraka? Rasulullah sebutkan, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sama, si terbunuh juga sudah bertekad untuk membunuh lawannya. Kebetulan dia terbunuh dahulu. Itu saja. Dia sudah niat, tekad untuk membunuh juga, namanya orang berkelahi. Dia juga keinginan membunuh sama seperti si pembunuh. Sudah ada niat, walaupun belum dia lakukan, dia belum membunuh. Karena kebetulan terbunuh terlebih dahulu. Tetapi tetap dosa sudah dicatat bagi dia, sehingga dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Ini bukti nyata bahwa orang yang sudah bertekad menjalankan suatu maksiat, kalau dia tinggalkan maksiat itu bukan karena Allah, dia tidak jadi menjalankan maksiat itu bukan takut dia karena Allah, tetap dia tercatat satu dosa, sudah mendapat dosa. Wal'iyadu billah. Padahal sekedar niat, sekedar keinginan. Nah, ini bahayanya niat yang sudah bulat, yang sudah pasti, walaupun belum dia amalkan. Sebaliknya, amalan jelek itu maksiat, kalau dia tinggalkan karena Allah, dapat pahala. Contohnya dalam Bukhari, cerita 3 orang yang terkurung di dalam goa. Mulut goa itu tertutup dengan batu besar, nggak bisa keluar. Masing-masing berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amalan soleh mereka. Salah satu dari mereka, ini saksi dalam riwayat kita, dia berkata, ya Allah, saya ini orang yang terpandang, orang tampan, kaya, keluarga terhormat, dan saya senang sama misan saya, anak paman saya yang cantik, paling cantik di desa ketika itu.
yang kebetulan keluarga paman ini dalam keadaan payah dan tahun ketika itu tahun yang paceklik, sulit makan. Karena ini orang kaya, keluarga pamannya datang untuk minta bantuan. Kata si pemuda ini yang kaya raya kepada anak pamannya ini perempuan, kalau kamu ingin bantuan makan, sembako gitulah, ya kamu harus layani saya dulu. Layani kebutuhan biologis, diajak tidur. Kata si perempuan, ittaqillah, takwalah, takut kamu kepada Allah, ini maksiat. Kata si pemuda ini, kalau kamu gak mau melayani, ya sudah pulang sana, akan saya kasih bantuan. Alasan ekonomi, dan itu yang selalu menjadi alasan, diiyakan oleh si perempuan. Sudah keduanya telanjang bulat, tanpa sehelai benang. Ketika si lelaki sudah di atas tubuh wanita, tinggal timba dimasukkan ke sumurnya, si perempuan mengingatkan kembali, ya Abdullah, takut kamu sama Allah, ini maksiat, jangan dipecahkan, jangan dipecahkan cincin itu kecuali dengan haknya, artinya dengan kebenaran, dengan cara nikah. Ini maksiat, zina. Ini kondisi tubuh sudah di atas tubuh. Si lelaki, si pemuda ketika itu tersentak hatinya. Ya Allah, betul ini maksiat, ini zina. Langsung dia turun dari tempat tidur, dia pakai pakaian dan si wanita disuruh menutup diri. Dia benar-benar bertobat kepada Allah dan dia beri sembako secukupnya untuk keluarganya dan disuruh pulang. Dia beristighfar kepada Allah. Kata dia, ya Allah, kalau itu aku lakukan karena ikhlas takut kepadamu, ya Allah, ketika itu bebaskan kami dari doa ini. Terbuka sedikit sepertiga mulut doa itu dari batu yang menutupinya. Diterima tawasulnya oleh Allah SWT. Syahidnya bahwa orang ini meninggalkan kemaksiatan yang sudah dia azam, dia pasti lakukan gitu. Dia tinggalkan karena takutnya kepada Allah, maka itu dianggap sebagai amalan soleh, tidak jadi dia kerjakan. Apa yang menghalanginya? Takut dia kepada Allah, sehingga mendapatkan pahala. Sementara si terbunuh tadi, dia nggak jadi membunuh, dia nggak lakukan niatnya, tetapi tetap dicatat dosa karena yang menghalangi dia untuk membunuh bukan karena takut dia kepada Allah, tetapi kebetulan terbunuh dahulu. Ini beda antara orang yang meninggalkan kemaksiatan yang karena Allah dan yang bukan karena Allah. Orang mungkin niat maksiat, ingin pacaran, ingin apel ke pacarnya, sudah niat, sudah pakai baju yang medis, pakai minyak wangi, kendaraan sudah dia siapkan, mau keluar hujan deras luar biasa, nggak jadi, tinggal di rumah sholat, kemudian dia zikir kepada Allah, tetap dia sudah berdosa. Karena yang menghalangi dia untuk meninggalkan maksiat itu bukan takutnya dia kepada Allah, karena hujan. Kalau hujan itu nggak turun, dia pasti keluar, sudah pasti, nggak mungkin enggak. Gitu. Yang menghalangi hal-hal lain, gitu, bukan rasa takutnya kepada Allah. Nah, yang semacam ini sudah dianggap sebagai dosa. Wal'iyadzubillah. Ini azam, tekad bulat. Dan kiaskan saja setiap masalah yang didasari karena ketakwaan kepada Allah, rasa takut, atau karena hal-hal lain sehingga urung untuk dia amalkan. Permasalahan yang juga diingatkan oleh para ulama tentang ham ini, tekad dan keinginan keras ini, al-ham, demikian hukum dan maknanya
Hanya saja di dalam Quran ketika Allah cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah sebut dengan lafaz ham. Walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi, si wanita istri majikannya sudah menggebu keinginannya untuk menggauli dan bercinta dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, Nabi Yusuf pun ada keinginan kalau secara wafatnya kepada si wanita. Kata Imam Ahmad bin Abi Hatim rahimahullah, makna ham di sini antara perempuan ini dengan Yusuf berbeda. Walaupun keduanya dengan lafaz hamma. Hammat bihi si wanita kepada Yusuf, hamma biha Yusuf kepada wanita. Kalau si wanita memang ham bermakna tekad bulat tadi, sudah menggebu nafsunya ingin melakukan maksiat itu. Sementara Nabi Yusuf karena beliau nabi maksum, hamma di sini ditafsirkan oleh ulama Ahlus Sunnah bukan seperti yang kita jelaskan, tetapi sekedar hawajiz, tingkatan yang pertama tadi. Tersirat di benak beliau, namanya manusia. Sekedar tersirat. Lewat di benak beliau perempuan cantik sendiri, nggak ada lakinya, dikunci di dalam kamar. Ya, bayangkan saja, tersirat di benak beliau alaihissalam. Tetapi niat yang sudah bulat, keinginan keras, bukan itu yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kesalahan dari banyak dari orang yang menafsirkan ayat hamma biha. Nabi Yusuf juga berkeinginan melakukan itu kepada si wanita, dan hanya saja Allah selamatkan dengan melihat tanda dari Allah SWT. Keliru. Hamma dari Nabi Yusuf bukan tekad bulat untuk maksiat zina, tetapi sekedar tersirat di benak beliau alaihissalam. Itu tentang 5 tingkatan amalan hati yang ada pada setiap diri manusia dan hukumnya seperti dijelaskan oleh para ulama tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa masalah fiqh yang para fuqaha berdalil dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekian puluh masalah fikih berdalilnya dengan hadis ini. Oleh sebab itu ini menunjukkan hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat besar. Sehingga seperti yang lalu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sepertiga dari ilmu. Kita coba sampaikan beberapa masalah agar kita pahami masalah-masalah fikih yang dikembalikan kepada niat. Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, amalan itu terbagi menjadi 2. Ada amalan yang niat itu syarat dalam amalan itu, untuk sahnya amalan itu juga syarat untuk mendapatkan pahala dari amalan itu. Ini bentuk amalan yang pertama. Niat dalam amalan itu sebagai syarat untuk sahnya sekaligus syarat untuk mendapatkan pahala. Sementara yang kedua, kata beliau, niat itu sebagai syarat atau niat itu tidak menjadi syarat untuk sahnya amalan itu. Niat tidak menjadi syarat untuk sahnya amalan itu, tetapi menjadi syarat untuk mendapatkan pahala. Syarat sahnya juga syarat mendapatkan pahala, seperti sholat,
puasa, dan beberapa yang lainnya. Haji, atau perinciannya dalam haji, tawaf, sa'i, dan lainnya. Niat dalam amalan-amalan ini syarat untuk sahnya. Kalau nggak sah amalan itu, sholatnya nggak sah. Sekaligus niat ini syarat untuk mendapatkan pahala dari sholat yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan itu niat sekedar syarat untuk mendapatkan pahala, bukan syarat sahnya. Seperti menutup aurat. Ibadah menutup aurat diperintah oleh syariat kita untuk tutup aurat, baik lelaki ataupun wanita. Tetapi tidak disyaratkan niat untuk sahnya. Mungkin orang nggak niat, lupa ketika pakai pakaian, nggak niat untuk bertakaruf kepada Allah dengan menutup auratnya. Nggak ada satu ulama pun berkata kemudian, oh nggak sah kalau begitu tutup auratnya karena tidak niat. Nah, enggak. Demikian pula ada. Nggak ada yang menyatakan adanya nggak sah karena belum niat. Adanya sah. Tetapi kalau dia nggak niat, dia nggak dapat pahala adzan. Ini bentuk yang ketiga. Kalau dia nggak niat untuk beribadah, untuk mendapat pahala, karena adzan itu ibadah yang mulia, memanggil orang sholat. Kalau dia nggak niat, adzannya sah. Tetapi si muadzin tidak mendapatkan pahala karena dia nggak niat untuk beribadah dengan adzannya itu. Demikian pula tadi seperti menutup aurat, demikian pula menjawab salam, memberikan salam, assalamualaikum, dan beberapa amalan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk amalan yang niat itu syarat untuk mendapatkan pahalanya, tetapi bukan syarat untuk sahnya. Sahnya sah, tetapi kalau tidak niat ya nggak dapat pahala. Sementara yang awal tadi, niat itu syarat sahnya sekaligus syarat untuk mendapat pahala. Ini juga dikembalikan kepada hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian juga kata para fuqaha, hadis ini dalil kata jumhur ulama, jumhur fuqaha, bahwa orang kafir ketika junub kemudian dia masuk Islam, dia junub mandi, kemudian dia syahadatain, muslim sudah. Bagi jumhur ulama menyatakan mandi dia junub tadi nggak sah. Kenapa? Karena orang kafir nggak punya niat. Niat itu pembahasannya bagi orang mukmin, bagi muslim. Dia mandi junub dengan niat membersihkan diri dari janabatnya, untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersih. Sehingga walaupun dia telah mandi dari junubnya, tetapi karena dalam masih keadaan kafir, masih bukan muslim ketika itu, ya mandi junubnya itu nggak teranggap karena tanpa didasari niat. Dia syahadatain harus mandi lagi dengan niat mandi junub dengan tata cara yang tentunya perinciannya disebutkan di dalam sunnah. Juga ini dikembalikan kepada hadis innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Juga di dalam hadis ini disebutkan oleh para fuqaha, orang yang wudu dan tidak niat dalam wudunya, tidak niat wudu, kecuali di tengah-tengah wudunya. Dari semula dia nggak niat untuk beribadah dengan wudunya, karena wudu ibadah perlu niat, ada pahala yang dijanjikan dari wudu itu, kerontoknya dosa dan lain sebagainya. Dia basuh mukanya, atau dia dari awal berkumur, istinsyak, menghirup air ke hidungnya, cuci muka, basuh tangan. Ketika hendak mengusap kepala, dia ingat, tadi belum niat. Nah, sekarang saya niatlah. Nah, kata fuqaha, dia mendapat pahala wudu
dari ketika mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Yang tadi membasuh wajah, berkumur, mencuci tangannya, itu dia nggak dapati pahalanya. Wudunya sah, tetapi pahala wudu tidak dia dapati. Padahal dengan mencuci wajah, dosa yang di wajah ini gugur, jatuh semua. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut berjatuhan dengan setiap tetes air yang menetes dari air wudu. Mencuci tangan, berguguran dosa yang dilakukan tangan ini, betapa banyaknya. Tetapi dia karena dia nggak niat dari awal, nggak dia dapati fadilah tersebut. Dia hanya dapati ketika mulai niatnya membasuh kepala, ya ketika itu dia dapati membasuh kepala dan mencuci kaki. Nah, ini juga dikembalikan oleh fuqaha kepada hadis Umar bin Khattab, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Termasuk juga yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam hadis ini, bahwa niat di dalam ibadah itu syarat seperti puasa, syarat sahnya dan syarat mendapat pahala, kecuali puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah. Ini pengecualian tentunya. Setiap kaidah itu biasa ada yang dikecualikan. Nah, termasuk ini puasa. Puasa wajib, Ramadankah atau bayar nadar atau kafarah, itu wajib niat ketika ketika sahur. Tetapi puasa sunnah tidak disyaratkan niat. Dengan bukti hadis Aisyah ketika Rasulullah SAW bangun pagi, Rasul bertanya pada Aisyah, ada makanan tidak, sarapan? Kata Aisyah, nggak ada apa-apa di rumah ya Rasulullah. Ya sudah, aku puasa kalau gitu. Berarti memang nggak niat puasa. Nabi tanya makanan. Dari semula nggak niat puasa, cuma kebetulan nggak ada makanan, ya sudah puasa kalian. Berarti nggak diniatkan. Dan demikianlah kalau itu puasa sunnah, tidak disyaratkan niat. Mungkin nggak niat hari Senin atau Kamis misalnya, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 8 pagi misalnya, ingat tuh ini hari Kamis. Tapi dia nggak niat kalau puasa dan nggak sahur mungkin. Tapi kata dia, ya, mumpung belum sarapan, saya niat puasa sunnah lah Kamis. Sah dan dapat pahala dia. Karena itu amalan sunnah puasa. Ini pengecualian tentunya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga yang disebutkan oleh para ulama bahwa tentang niat ini menjadi penentu seperti dalam masalah talak, masalah cerai yang lafadznya tidak sebegitu jelas. Lafaz-lafaz cerai yang tidak sebegitu jelas, seperti omongan seorang suami kepada istrinya, pulang kamu sana ke orang tuamu, atau kamu saya pulangkan, atau saya kembalikan, saya kembalikan ke orang tua kamu. Lafaz semacam ini nggak jelas, bisa dipahami cerai, bisa pula dipahami ya dikembalikan ke orang tuanya, mungkin supaya dididik, mungkin supaya dinasehati. Nah, bagaimana kata fuqaha? Tergantung niat suaminya, dikembalikan ke niatnya. Kalau dia niatkan dengan omongan itu, pulang kamu ke orang tua dengan niat cerai, jatuh cerai satu. Tetapi kalau dia nggak niat cerai, ya sudah, nggak jatuh cerai, nggak jatuh talak. Kembalinya kepada niat pelakunya, si suami. Apakah dia niatkan dengan kata-kata itu cerai, ataukah tidak? Dan ini tanggung jawab dia kepada Allah. Tidak boleh dijadikan main-main. Kalau dia jadikan main-main padahal cerai sudah jatuh dan iddah sudah habis, zina dia dengan perempuan itu. Betul-betul tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijadikan mainan. Apakah yang dalam hati dia niat ketika itu pulang kamu ke orang tua kamu sebagai bentuk firaq, talak, cerai, atau ya sekedar dipulangkan gitu.
Itu tanggung jawab tergantung niat si suami. Demikian pula para fuqaha menjelaskan bahwa bilangan cerai juga dikembalikan kepada niat orangnya. Si suami bilang kepada istrinya, kamu saya cerai, saya jatuhkan talak kepada kamu. Dalam niatnya jatuh talak langsung 3. Walaupun tidak terucap, langsung saya cerai kamu, cerai talak 3. Dia nggak ngomong gitu, cuma saya cerai kamu. Niat di hati dia cerai 3. Ya sudah, kata fuqaha, jatuh 3. Tergantung niat yang ada. Innamal amal binniat, amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia niatkan 1 talak, dia jatuh 1 talak. Tergantung niat yang dia ada dalam hatinya. Demikian permasalahan fikih disebutkan oleh fuqaha. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dalam hadis ini pula dalil bahwa orang yang lupa atau salah dalam perceraian tidak teranggap cerainya. Demikian pula dalam pembebasan budak, lupa cerainya, dia jatuhkan lafaz cerai dalam keadaan lupa. Ya, mungkin aja lupa namanya orang. Nggak jatuh karena ketika itu dia nggak niat, namanya orang lupa. Nggak ada orang lupa niat lupa. Karena nggak punya niat berarti amalannya nggak teranggap. Karena amalan yang teranggap itu kalau diniati, innamal amal binniat. Ini orang lupa, nggak punya niatan, gitu. Sehingga nggak dianggap cerai yang keluar dari mulutnya. Demikian pula pembebasan budak. Dia lupa menyatakan kepada budaknya si A, kamu merdeka. Padahal yang dia inginkan budaknya si C karena sakit-sakitan misalnya. Tentunya kuat, Masya Allah. Gitu. Karena lupa, dia nggak niat membebaskan budak ini, yang nggak jatuh. Masih budak ini statusnya, nggak bisa merdeka. Gitu. Karena dia nggak niat. Itu juga permasalahan fikih yang disebutkan oleh para fuqaha. Hadis ini pula bantahan kepada Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu sekedar ucapan lisan. Murji'ah, sekte yang sesat, meyakini bahwa iman itu sebatas ucapan lisan, tanpa keyakinan hati, tanpa amalan. Itu bukan niat, bukan iman, kata mereka. Dan ini salah dan bahkan sesat. Karena kalau mengikuti logika mereka ini, munafikin itu mukminin. Munafikin mukmin karena mereka menyatakan kami beriman di masa Rasul SAW. Ngaku mukmin mereka, padahal mereka dicap sebagai munafik, kafir. Nah, iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan dibenarkan dengan amalan, dibuktikan dengan amalan dia. Oleh sebab itu Allah sebut amalan itu sebagai iman, seperti dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Allah nggak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Tafsirnya iman di situ adalah sholat. Allah nggak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ketika sahabat bingung, ketika dirubah kiblat ke Ka'bah, semula ke Baitul Maqdis, mereka bingung, ya apa sholat dulu yang menghadap Baitul Maqdis? Kan sudah dirubah kiblatnya ke Ka'bah. Turun ayat ini, Allah nggak akan sia-siakan iman kalian, sholat kalian dan ke Baitul Maqdis tetap dapat pahala di sisi Allah. Al-Muhim, sholat disebut sebagai iman karena itu termasuk iman, amalan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih sekian banyak masalah fikih yang para fuqaha berdalil dan kembali kepada hadis Umar bin Khattab ini, innamal amal binniyat.
Hanya saja ada masalah yang diperkecualikan. Tidak dibutuhkan niat dalam masalah tersebut. Kasus. Yaitu disebutkan oleh para fuqaha, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Dan tidak tahu beritanya. Mungkin suaminya pergi jauh. 6 bulan lamanya. Tidak ada beritanya, padahal sudah mati selama 6 bulan itu. Suaminya mati atau mungkin kena kecelakaan, nasallallahu alaihi, belum teridentifikasi siapa dia. Sudah berjalan 6 bulan dari kematian sang suami. Padahal iddahnya wanita yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Datang berita setelah 6 bulan kematian. Setelah bisa diperiksa di laboratorium bahwa ternyata si fulan suami kamu telah meninggal 6 bulan yang lalu. Kapan si wanita ini menjalani iddah? Apakah semenjak berita kematian itu datang kepadanya, mulai dia menjalani iddah 4 bulan 10 hari, ataukah cukup dikembalikan kepada hari kematian sang suami? Kata fuqaha, dikembalikan kepada hari kematian sang suami. Berarti nggak niat dia untuk menjalani iddah. Bagaimana mau niat dong? Nggak tahu kalau mati. Ya nggak apa-apa, ini diperkecualikan. Sehingga sudah cukup 6 bulan itu sebagai iddah dia. Walaupun dia nggak niat untuk menjalani iddah karena masih yakin suaminya hidup. Ini pengecualian. Ada masalah yang tidak diperlukan di sana niat. Itu tadi contoh yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena mengharap pahala dari Allah, karena taat kepada Rasulullah, karena ingin melindungi Rasul, ingin membela dakwah beliau, maka dia dapati pahala hijrah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada wanita untuk dia nikahi atau dunia untuk dia dapati, maka hijrahnya kepada yang telah dia niati. Dalam hadis ini atau potongan terakhir ini tentang hijrah ada hijrah yang maknawi, ada hijrah secara lahir. Hijrah maknawi ini hijrah yang dilakukan dengan hati. Hijrah yang dilakukan dengan hati. Seperti firman Allah SWT dalam surat Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wa rujza fahjur. Rijz atau rujz, hijrahlah. Rujz yaitu ibadah kepada berhala, peribadatan kepada patung-patung, disuruh hijrah. Artinya tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Hijrahlah dari yang dilakukan musyrikin, tinggalkan, jangan menyembah kepada selain Allah. Ini hijrah dengan hati. Orangnya tetap di Mekah Rasul, tetapi Allah perintah untuk hijrah, meninggalkan ibadah berhala. Nah, yang kedua, hijrah secara lahir, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di tempat itu tertindas agamanya, orang tidak merdeka menjalankan agama, dihalangi, diperangi, dan dia tidak mampu untuk melawan karena lemah, karena yang lebih dominan di tempat itu maksiat dan bahkan kekufuran, maka dia hijrah ke tempat yang lebih aman,
dia lebih merdeka untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.